Pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan. Sektor bisnis, sektor publik, dan sektor sosial. Yang pertama, sektor bisnis yang bergerak pada bidang komersial, bidang bisnis privat atau swasta. Yang kedua, sektor publik bergerak dalam bidang pelayanan publik dalam rangka perencanaan konstitusi negara. Dan yang ketiga, sektor sosial bergerak pada layanan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, tetapi diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi amal sosial kemanusiaan, dan organisasi keagamaan. Akuntansi sektor publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang digunakan untuk perusahaan nirlaba. Dalam akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, yayasan dan organisasi nirlaba yang didirikan bukan mencari keuntungan semata-mata. Pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, peran akuntansi manajemen sektor publik dalam pengelolaan keuangan negara meliputi 1. Perencanaan strategi, 2. Pemberian informasi biaya sektor publik, 3. Penilaian investasi publik, 4. Penganggaran sektor publik, 5. Pengendalian pusat pertanggungjawaban, 6. Penentuan harga atau tarif pelayanan, 7. Pengukuran kinerja. Pemeriksaan. Akuntansi sektor publik juga memainkan peran penting dalam pemeriksaan sektor publik. Auditing dalam organisasi sektor publik meliputi keuangan negara, review laporan keuangan, kepatuhan, kinerja, dan investigasi. Pelaksanaan sektor publik membutuhkan tenaga ahli di bidang akuntansi dan auditing. Kebutuhan terhadap sektor publik sangat tinggi untuk memberikan jasa pertimbangan dan asuransi. Tujuan akuntansi sektor publik. Menurut American Accounting Association, yaitu memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Akuntansi untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menerapkan pemerintahan yang baik, maka sektor bisnis, sektor publik, dan sektor sosial dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Di sektor bisnis dikenal dengan good corporate governance atau CGC. Sedangkan di sektor publik dikenal prinsip good public governance atau clean governance dan good governance prinsip. GCG pada organisasi sektor bisnis terdiri atas 5 aspek, yaitu yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsivitas, yang keempat independensi, dan yang kelima kewajaran. Ada tugas dan fungsi organisasi sektor publik yang terdapat dalam organisasi sektor swasta, contohnya pendidikan swasta. 1. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik. 1. Faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultural, dan faktor demokrasi. 2. Value of money, pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan 5 elemen. Elemen ekonomi, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan pemerataan. Nah, ada 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas berdasarkan hasil atau kinerja.
Yang kedua, keterbukaan dalam setiap transaksi. Yang ketiga, pemberdayaan manajer profesional. Yang keempat, adanya pemeriksaan eksternal yang kuat, profesional dan mandiri, serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Selain itu, kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari hasil audisi auditor. Yang pertama ada LHP. Jika laporan hasil pemeriksaan LHP auditor independen memberikan. Yang kedua, ada WIP, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, maka hal itu menandakan laporan keuangan disajikan dengan sangat baik. Dan yang ketiga ada WDP, jika auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP, maka hal mengindikasikan laporan keuangan disajikan cukup baik. Dan yang keempat ada TW, jika auditor memberi opini tidak wajar atau TW, maka hal itu menunjukkan laporan keuangan buruk. Dan yang kelima, jika editor tidak memberi pendapat disclosure opinion, maka hal itu menunjukkan laporan keuangan sangat buruk. Penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan negara, penyusunan atau penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN atau APBD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan bank. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Contoh kasus PT KAI 2006 pelanggaran akuntansi sektor publik. Komisaris PT KAI atau Kereta Api Indonesia mengungkapkan bahwa ada manipulasi laporan keuangan dalam PT KAI yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian tetapi dilaporkan mendapatkan keuntungan. Saya mengetahui ada sejumlah pos-pos yang seharusnya dilaporkan sebagai beban bagi perusahaan tapi malah dinyatakan sebagai aset perusahaan. Jadi di sini ada trik-trik akuntansi, kata Hekinus Manao, salah satu komisaris PT KAI di Jakarta. Dia menyatakan hingga saat ini dirinya tidak mau untuk menandatangani laporan keuangan tersebut karena adanya ketidakbenaran dalam laporan keuangan itu. Saya tahu bahwa laporan yang sudah diperiksa akuntan publik tidak wajar karena sedikit banyak saya mengerti ilmu akuntansi yang semestinya rugi tapi dibuat laba. Lanjutnya, karena tidak ada tanda tangan dari satu komisaris PT KAI, maka RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham PT Kereta Api harus dipending yang seharusnya dilakukan pada awal Juli 2006. Pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah meliputi laporan posisi keuangan neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan operasional, laporan perubahan ekuitas (LPE), laporan arus kas,
Catatan atas laporan keuangan. Peran akuntansi sektor publik. Akuntansi dibutuhkan pada setiap organisasi, baik sektor bisnis, sektor publik, maupun sektor sosial. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain: yang pertama, pengelolaan keuangan negara; yang kedua, pelaporan keuangan; yang ketiga, pemeriksaan; dan yang keempat, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, pengelolaan keuangan negara. Peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik. Manajemen keuangan sektor publik terkait dengan 1. Manajemen pendapatan negara, 2. Manajemen belanja negara, 3. Manajemen utang negara, 4. Manajemen aset negara, 5. Manajemen kas, dan 6. Manajemen investasi publik. Organisasi sektor publik atau nirlaba dan swasta atau laba dan sektor sosial. 1. Ketiga sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan ketiganya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, ketiganya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik sektor swasta dituntut untuk melaksanakan prinsip ekonomis, efisien, dan efektivitas. Ketiga, prinsip-prinsip manajemen pada dasarnya sama untuk ketiga sektor, hanya saja mungkin terdapat beberapa variasi dan modifikasi. Keempat, pada beberapa hal ketiga sektor menghasilkan produk yang sama. Misalnya, baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Kelima, ketiga sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan.